Hai Sobat Semar, dimanapun kamu berada, gimana nih kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan yang baik dan juga semangat ya pastinya. Dan kalau misalnya kamu mungkin sekarang lagi ngerasa kurang oke, kurang enak badan atau kurang baik, semoga semua cepet-cepet membaik ya Sobat Semar. Dan hari ini spesial banget, Neta ucapin dulu selamat datang di acara UNS Open Days 2022. So, hari ini Neta kenalan dulu kali ya, biar kita akrab gitu. Kenalin, aku Neta yang akan memandu UNS Open Days 2022 hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, Neta bakal ngobrol-ngobrol mengenai fakultas-fakultas yang ada di kampus tercinta kita di Universitas 11 Maret. Dan kali ini, Neta sudah bersama dengan Prof. Dodi Aryawan STMT PhD, selaku pimpinan dari Fakultas Teknik di Universitas 11 Maret. Selamat pagi, Prof. Dodi. Gimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya Prof ya. Insya Allah. Nah kita sudah, seperti ini sudah hampir menyambut tidak daring lagi ya Prof ya, tapi sudah mulai luring hybrid, begitu ya. Iya, sudah mulai hybrid begitu ya. Luar biasa. Nah Sobat Semar, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Prof. Dodi dan kita akan membahas mengenai Fakultas Teknik. Kalau kata Pamungkas sih sampai ke tulangnya gitu. Jadi hari ini kita akan membahas Fakultas Teknik sampai ke tulang-tulangnya, sampai tuntas begitu ya. Oke, tapi sebelumnya Neta juga mau kasih tahu kamu nih Sobat Semar, kamu bisa banget cek informasi mengenai jalur masuknya UNS, yaitu SPMB UNS atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNS melalui web www.spmb.uns.ac.id. Di sana kamu bisa dapetin berbagai macam informasi seperti timeline pendaftaran ataupun berkas-berkas yang diperlukan dan lain sebagainya di sana. Jadi sambil Neta dan juga Prof. Dodi ngobrol-ngobrol hari ini, kamu bisa sambil ceki-ceki ke webnya SPMB begitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja nih Prof, kita mulai membahas mengenai Fakultas Teknik. Nah, katanya nih ada salah satu prodi mungkin ya, atau mungkin malah teknik ini adalah yang terbaik, top 5, nomor 5 di Indonesia dan juga nomor 589 di dunia versi Skimago Institution di 2022. Itu benar atau tidak nih Prof? Iya betul, jadi apa namanya, dari data yang ada memang salah satu prodi di Fakultas Teknik yaitu Teknik Sipil itu merupakan peringkat 1 di Indonesia ya, di bidang teknik sipil. Kan tetapi memang beberapa juga masuk ke dalam top 5 juga. Seperti halnya teknik industri, teknik mesin dan beberapa. Tapi kalau untuk total fakultas tekniknya memang kita pun masih masuk ke top 5 di Indonesia, fakultas teknik. Gitu. Wah, luar biasa banget nih. Gimana Sobat Semar, udah mulai makin semangat ya untuk belajar di Fakultas Teknik. Kalau begitu, kalau mengenai prodi-prodinya nih, ada apa saja sih Prof di fakultas ini? Ya, kalau prodi yang ada di sini kita yang pertama tentunya sebagai pendiri Fakultas Teknik ini ada 2 prodi utama, yaitu Teknik Sipil dan Arsitektur. Itu di arsitektur itu ada 2 prodi, yaitu prodi S1 dan S2. Ya. Kemudian untuk yang teknik sipil di situ ada 3 prodi, yaitu S1, S2 dan S3. Dan kemudian di berikutnya adalah prodi yang middle ya, bukan yang baru, middle. Itu teknik mesin, teknik industri, teknik kimia. Teknik mesin itu memiliki 3 prodi, yaitu prodi S1, S2, dan S3. Kemudian juga ada teknik industri punya 3 prodi, S1, S2, S3. Kemudian kalau teknik kimia baru ada 2 prodi. Kemudian diikuti juga prodi yang baru, yaitu 2 prodi, teknik elektro dan perencanaan wilayah dan kota. Itu 2 yang baru. Kemudian kami juga memiliki program profesi insinyur. Gitu. Dan untuk program S1 itu kami program S1-nya ya teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, elektro, teknik sipil,
PWK dan arsitektur. Alhamdulillah dari 7 tadi 6 sudah A akreditasinya dan 1 masih B dalam proses akreditasi tahun ini, yaitu teknik elektro. Akan tapi dari 7 prodi itu 5 prodi sudah terakreditasi IAB, jadi sudah akreditasi internasional. IAB. Iya. Bahkan elektro yang tadi akreditasinya B, yang dari Badan Akreditasi Nasional itu B, itu memiliki akreditasi internasional. Oh, wah luar biasa sekali ya. Padahal itu tadi yang baru ya, Prof ya, teknik jadi elektro. kalau di UNS memang Fakultas Teknik, ini yang prodi S1-nya terbanyak memiliki akreditasi internasional. Wah, luar biasa banget. Jadi Fakultas Teknik ini termasuk fakultas yang juga besar ya, karena menaungi banyak sekali prodi dan juga tadi akreditasinya sudah nampol gitu ya, kalau istilah anak muda gitu ya. Wah, luar biasa banget. Kalau untuk prodi yang baru, itu baru berapa tahun, Prof? Sebenarnya teknik elektro ini juga, walaupun baru tapi tidak bisa terbilang sangat baru. Dia sudah meluluskan sekitar, kalau saya tidak salah itu ada 2-3 angkatan. Oh, iya. Jadi ya sebenarnya tidak itu terlampau baru. Cukup baru ya kalau untuk saya aja. sebagai mahasiswa melihat itu cukup baru dengan tadi akreditasinya sudah luar biasa sekali begitu ya. Kemudian nih Prof, kalau kita membahas mengenai mahasiswa belajar di kampus, ini biasanya salah satu hal yang bikin betah itu adalah gedungnya gitu. Nah, kalau di Fakultas Teknik ini sendiri ada berapa gedung nih? Mengetahui tadi kan prodinya juga sangat banyak dan juga ada S1, S2 begitu ya Prof ya. Kalau gedungnya kita memiliki 6 gedung ya. Gedung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gedung 1 dan gedung 6 dan gedung 3 ada di sebelah selatan dan sisanya ada di sebelah utara ya. Kemudian di dalam gedung itu ada ruang perkuliahan tentunya ya, ada lab masuk di situ dan juga kita juga menyediakan kantin. Ada di mana? Di sebelah utara paling ujung dan sekarang sedang dibangun ruang untuk ormawa dan untuk ruang untuk berinteraksi mahasiswa yang ada di sebelah selatan gitu. Oke, jadi supaya mahasiswa juga punya ruang kalau misalnya mau nugas di kampus gitu ya Prof ya, disediakan fasilitas seperti mungkin public space gitu ya istilahnya. Public space. Kita juga menyediakan public space untuk mahasiswa untuk berdiskusi, untuk membuat tugas bersama-sama, di mana di situ juga kita sediakan Wi-Fi. Wah, ini yang ditunggu-tunggu mahasiswa nih, Wi-Fi gratis begitu ya? Dan kenceng, Mbak. Oh, luar biasa. Kalau gitu saya boleh ya, Prof, ya main ke Fakultas Teknik untuk numpang Wi-Fi? Boleh, silakan. Oke. Tapi kalau ngomongin soal diskusi, kalau dari dosen-dosen di Fakultas Teknik dan juga mahasiswa itu apakah sesering itu untuk melakukan diskusi, mungkin proyek atau penelitian begitu, Prof? Iya, kalau untuk diskusi memang di sini sangat sering ya untuk diskusi, terutama di 2 prodi arsitektur dan perencanaan wilayah dan kota ini memang mereka untuk itu sudah seperti masuk dalam program perkuliahan ya. Karena di situ memang ke desain, di mana di situ juga ada masalah perencanaan dan ada art juga, jadi mereka harus banyak diskusi. Tapi untuk yang prodi yang lain tentunya diskusi antara dosen dan mahasiswa itu pun sangat ketat ya, sangat rapat. Karena memang di tempat kami di Fakultas Teknik ini banyak mendapatkan hibah-hibah penelitian. Sehingga di situ melibatkan banyak mahasiswa untuk untuk terlibat, dan tentunya akhirnya di situ terjadi suatu hubungan yang erat antara dosen dan mahasiswa. Dan juga di sini kan juga untuk kegiatan lomba mahasiswa ini juga sangat pesat ya. Jadi sehingga tidak dipungkiri pasti akan ada diskusi yang cukup erat antara mahasiswa dan dosen. Oke, jadi mahasiswa juga didorong untuk mengikuti perlombaan-perlombaan seperti itu, Prof, kalau di sini. Oke, jadi prestasinya jadi banyak juga ya Prof pastinya. Mungkin boleh di-sharingkan nih ke Sobat Semar supaya Sobat Semar makin semangat gitu.
Kalau untuk lomba-lomba, memang di Fakultas Teknik ini apa namanya kita mengikuti lomba di tingkat nasional bahkan internasional. Ya, jadi apa namanya lomba yang tercatat di Belmawa, Dikti, dan juga yang di tingkat internasional seperti Shell Eco Marathon, Formula Student, kemudian dan yang lain ya kita ikuti ya. Nah ini memang kita dorong, Mbak. Jadi apa namanya agar mahasiswa apa namanya ini bisa menerapkan apa yang dia pelajari ya. Iya, betul seperti sekali. seperti kalau dia apa namanya belajar tentang lomba beton gitu ya. Berarti kan di teknik sipil itu juga ada lomba beton tingkat nasional Belmawa. Dia mempraktekkan langsung apa namanya apa yang dia terima dalam belajar, atau mungkin apa namanya lomba mobil, lomba robot, itu kan juga mengaplikasikan apa yang dia pelajari di situ. Oke, jadi selain ada dorongan pastinya dari dosen-dosen juga membimbing ya Prof ya, supaya hasilnya juga maksimal begitu ya. Oh, luar biasa banget. Gimana nih Sobat Semar, sudah mulai sedikit-sedikit terjawab ya kekepoan kamu mengenai Fakultas Teknik. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin soal peluang kerja nih Prof. Nah, bagaimana sih sebenarnya peluang kerja bagi lulusan-lulusan Fakultas Teknik UNS? Ya, kalau peluang kerja mungkin kalau bisa dikatakan di Fakultas Teknik tidak perlu khawatir lah. Oke, tidak perlu khawatir ya, karena apa namanya memang untuk masa tunggu kerja untuk lulusan kami itu ya di kisaran antara 3-4 bulan. Oh, cepat sekali ya. Jadi cukup cepat untuk mendapatkan pekerjaan, karena memang sekarang kan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga meningkat pesat ya, terutama di bidang industri maupun konstruksi. Nah, makanya di situ bisa dikatakan cepat sekali untuk apa namanya mendapatkan pekerjaan. Jadi bahkan kadang belum apa namanya belum lulus sudah ditawarin begitu ya. Wah, itu udah banyak juga. Alhamdulillah seperti itu. Jadi banyak yang sudah melirik ke sini, bahkan perusahaan ke sini datang ke sini sendiri untuk rekrutmen. Itu udah luar biasa. Jadi peluangnya sangat besar ya Prof ya. Besar. Karena sepanjang mahasiswa belajar di sini juga pastinya digembleng dengan ya tadi fasilitas, kemudian bimbingan dan juga dorongan dari dosennya. Kalau begitu pastinya banyak ya Prof ya kerjasama dengan mungkin universitas lain atau industri-industri atau company gitu. Mungkin bisa di-sharingkan nih ke Sobat Semar. Iya, kalau untuk kerjasama industri tentunya ini merupakan salah satu target kami juga. Kenapa? Karena kerjasama industri ini tidak hanya masalah rekrutmen, tapi juga untuk membuat kurikulum, untuk membuat desain pekerjaan kami juga yang ada di sini. Jadi istilahnya mereka memberi masukan agar kami bisa memperbaiki apapun yang ada di sini. Jadi memang harus selaras antara kampus dengan industri ya. Jadi kerjasama dengan industri-industri besar itu juga sudah ada ya, seperti Jayakarya, Dikarya, dan perusahaan-perusahaan asing juga ada, karena memang itu nantinya membantu kita untuk mengembangkan akademik, juga untuk rekrutmen. Dan harus kita ketahui bahwa alumni dari Fakultas Teknik itu juga ada di perusahaan-perusahaan besar itu, di BUMN. Jadi mereka menjadi dirut, menjadi direktur seperti itu, sehingga mereka jelas akan akan kembali ke sini untuk menawarkan kami gitu untuk ya? Untuk banyak hal gitu. Untuk universitas asing kita juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas asing, seperti halnya untuk memberi perkuliahan bersama-sama. Jadi dosen kita ngajar di sana, dosen sana juga ngajar di sini, itu juga ada seperti itu. Jadi kolaborasi itu juga ada. Jadi berapa kali pertemuan yang ngajar dari Jepang, berapa pertemuan dari tempat kita, itu juga ada. Luar biasa. Jadi supaya tambah ilmu juga ya Prof ya untuk mahasiswanya begitu. Wah, ini sih memberi semangat adik-adik yang
pengen ke Fakultas Teknik dan juga tadi mendengar kalau alumninya juga sekeren-keren itu pasti juga memberi semangat untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang belajar ya Prof ya. Karena mereka jadi punya figur gitu untuk mengejar peluang kerja di masa mendatang. Tapi kalau kita membahas mengenai masa-masa pandemi nih yang sudah terjadi di 2 tahun ini, walaupun sekarang sudah mulai hybrid, ini bagaimana nih untuk praktikumnya atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sebenarnya seharusnya offline begitu atau seharusnya dilaksanakan bisanya tuh di kelas gitu. Selama ini bagaimana, Prof? Untuk praktikum memang pada awal pandemi itu memang terjadi suatu perubahan besar ya, jadi dosen harus membuat suatu modifikasi pembelajaran sehingga mahasiswa bisa tetap merasakan merasakan praktikum dengan cara tentunya dengan menggunakan video-video. Jadi praktikumnya di video, kemudian disampaikan ke mahasiswa untuk melakukan analisa. Begitu. Jadi memang seperti itu yang terjadi. Akan tetapi mulai semester ini untuk praktikum semuanya sudah dilakukan secara luring. Harus dilakukan secara luring. Sehingga untuk untuk yang melatih kemampuan motorik itu sudah nggak ada masalah lagi. Oke, luar biasa. Jadi awalnya dimulai dari dosennya dulu ya Prof ya, memberi contoh dengan video-video. Kemudian apakah mahasiswanya juga membuat video mungkin ketika praktikum di rumah begitu? Iya, biasanya juga seperti itu. Ada shortnya, ada video-video pendek yang dikirimkan, dan tentunya laporan-laporan, kemudian presentasi seperti itu. Oke, jadi tetap walaupun kemarin sempat dalam jaringan, tapi performa dari mahasiswa juga nggak berkurang ya Prof ya, akan tetap mengerti apa yang harus mereka pelajari begitu ya. Luar biasa sekali. Kalau misalnya kita ngobrolin soal kampus Merdeka nih atau Merdeka Belajar, ada nggak sih Prof mahasiswa yang mungkin student exchange begitu ke universitas lain ataupun malah yang di luar negeri nih? Ya, dari kalau untuk student exchange memang kita kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia untuk melakukan student exchange. Jadi mahasiswa dari universitas tersebut ke tempat kami, kita juga mengirim ke tempat itu juga. Seperti contoh Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro juga melakukan dengan kami ya, Fakultas Tekniknya. Kemudian untuk yang ke luar negeri juga beberapa ikut program ISMA ya. Jadi ke luar negeri beberapa seperti itu ya. Dan juga ada yang di perusahaan selama 1 semester juga ada. Seperti magang ya Prof istilahnya? Magang, itu juga ada. Itu kalau boleh tahu biasanya di perusahaan mana nih untuk magangnya? Biasanya itu yang sering ditanyakan sama teman-teman calon mahasiswa nih. Ya, ada di beberapa perusahaan Mbak, jadi perusahaan yang infrastruktur dan juga perusahaan yang di bidang industri ya, tentunya ada ya. Gitu. Baik. Jadi kalau untuk magang nggak perlu khawatir ya Prof ya? Kita juga punya kerjasama, jadi kita juga punya tim tim CDC yang nantinya juga mencari kerjasama untuk memperbanyak tempat untuk magang. Oke, luar biasa. Gimana Sobat Semar? Makin tertarik atau makin kepo nih? Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan dari calon mahasiswa itu simple, ini pertanyaan sejuta umat begitu ya istilahnya. Gampang banget tapi meluas. Pertanyaannya biasanya adalah susah nggak sih masuk Fakultas Teknik UNS begitu? Gimana nih Prof menjawabnya kira-kira ya kalau pertanyaannya seperti itu? Iya, bisa dikatakan cukup susah untuk masuk Fakultas Teknik ya. Susah ya. Karena di Fakultas Teknik ini kan termasuk beberapa prodi itu termasuk yang top 10-nya di UNS juga ya, yang memang untuk masuknya itu susah ya. Dan juga untuk ya istilahnya kita memang memerlukan usaha besar untuk masuk Fakultas Teknik. Ke sini ya Prof ya. Seperti itu. Di seluruhnya, di seluruh prodinya. Walaupun tadi ada beberapa prodi yang baru pun juga penuh dengan persaingan begitu ya. Oke. Kalau dari prodi-prodi yang ada di Fakultas Teknik itu yang mana yang keketatannya paling tinggi begitu?
Keketatan tertinggi biasanya diraih oleh teknik industri ya. Teknik industri. Arsitektur itu termasuk yang tertinggi, kemudian juga PWK itu juga termasuk tinggi, walaupun juga sekarang teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia juga tinggi. Memang untuk apa namanya, untuk prodi-prodi istilahnya, minta maaf saya bilang tradisional ya, seperti teknik mesin, teknik sipil, teknik apa namanya kimia, itu memang sudah punya pasar sendiri. Istilahnya sudah punya peminat sendiri, peminat mania itu yang memang masuk ke situ. Peminat mania ya istilahnya. Karena memang termasuk apa namanya, prodi-prodi yang memiliki kemampuan untuk diserap oleh pasar cukup tinggi. Oke, jadi sebagai mahasiswa dari Fakultas Teknik UNS pastinya hal itu sangat membanggakan ya, karena untuk masuk ke sini perlu bersaing dengan ribuan ya, bisa saya bilang ribuan atau mungkin puluhan ribu calon mahasiswa yang lain gitu. Jadi untuk teman-teman calon mahasiswa mulai dipersiapkan dari sekarang karena cukup ketat nih persaingannya. Dan ada juga pertanyaan yang unik nih dari calon-calon mahasiswa. Biasanya kan mereka mencari fun fact begitu ya dari satu fakultas ya Prof ya. Katanya Fakultas Teknik itu dikenal sebagai fakultas yang maskulin persepsinya karena lebih banyak yang laki-laki dibanding yang perempuan. Itu apakah benar nih? Sekarang tidak ya. Tidak ya? Sekarang tidak. Jadi gini, untuk beberapa prodi yang maskulin itu biasanya tentunya teknik mesin ya. Saya sendiri juga dari teknik mesin. Jadi apa namanya, di situ memang prodinya didominasi laki-laki ya. Bisa 90% itu bisa laki-laki ya. Kemudian teknik sipil juga besar, teknik elektro juga besar untuk apa namanya jumlah laki-lakinya. Akan tapi saat ini untuk teknik kimia, teknik industri, kemudian arsitektur ini sudah jumlah mahasiswanya sudah banyak. Sudah banyak bisa juga 50-50 ya. gitu ya. PBK juga sudah 50-50 gitu ya. Tapi ya sepertinya asumsi masyarakat bahwa ini maskulin kayaknya belum hilang-hilang ya. Iya. Sebenarnya sepertinya belum hilang ya. Tapi sebenarnya tetap sama ya, tidak ada mungkin perempuan diistimewakan atau bagaimana, nggak ada ya Prof ya. Semua tetap dengan perlakuan yang sama. Tidak ada ya. Mungkin nanti lama-kelamaan akan tergeser begitu persepsi ini. Kita semogakan karena memang sekarang sudah banyak juga mahasiswi begitu ya, mahasiswi yang ada di Fakultas Teknik. Kemudian nih Prof, ada satu pertanyaan juga yang lumayan menggelitik nih. Kalau misalnya kita pengen masuk ke Fakultas Teknik, apakah kita harus bisa fisika? Sepertinya jawabannya iya ya. Iya ya pastinya Prof ya. Kalau matematika bagaimana ini Prof? Ya, jadi apa namanya, kalau di Fakultas Teknik memang matematika ini menjadi apa namanya, mata kuliah yang harus dikuasai. Harus, ya. Hampir di matematika seluruhnya. Dan fisika ya Prof ya? Tergantung Mbak, jadi kalau katakanlah teknik kimia ya tambah kimia. Kimia juga, gitu. Oh iya, jadi tergantung dengan prodinya nih. Kalau di arsitektur masih di, prodi arsitektur memang untuk kemampuan artnya juga harus tinggi. Jadi kemampuan menggambar, art itu kemampuan visualnya harus tinggi. Jadi yang utama yang harus dipelajari adalah matematika, kemudian untuk fisika, kimia dan juga art itu nanti mengikuti tergantung kita belajar di prodi mana. Oke, baik. Kemudian nih Prof, biasanya yang jadi satu apa ya, mungkin kekhawatiran begitu ya, atau hal yang jadi satu pertimbangan untuk memilih belajar di Fakultas Teknik itu biasanya adalah biaya. Nah, kalau untuk biaya ini bagaimana? Apakah untuk properti belajar itu harganya kita harus menabung lebih begitu, Prof? Tidak lah. Tidak ya. Istilah apa namanya yang ada di sini, apa namanya, yang jelas yang sering harus dipunyai memang sekarang zaman sekarang laptop ya. Laptop. Itu sudah satu hal yang wajib saat ini karena memang di Fakultas Teknik ini hampir semuanya, bahkan semuanya ya, sudah harus menggunakan software-software yang harus dikuasai. Jadi apa namanya, seperti simulasi, kemudian untuk aplikasi-aplikasi softwarenya itu tiap prodi bisa beda-beda. Maka harus memiliki laptop. Untuk biaya yang lain mungkin tidak ya, mungkin tidak. Saya pikir sama dengan yang lain.
ya, sama dengan yang lain. Kita tidak perlu membeli peralatan-peralatan khusus karena seluruh peralatan sudah diberikan oleh Fakultas Teknik. Wah, luar biasa. Jadi sudah difasilitasi begitu ya oleh fakultas. Gimana nih Sobat Semar, udah mulai tenang dan kalem ya? Kamu tinggal persiapan aja nih untuk seleksi masuk perguruan tingginya supaya bisa bertemu dengan Prof Dodi di Fakultas Teknik UNS. Nah, ini untuk yang terakhir nih Prof, sebagai closing statement begitu ya. Kenapa sih calon-calon mahasiswa ini harus memilih Fakultas Teknik gitu? Kenapa harus Fakultas Teknik UNS? Mungkin boleh di-sharingkan nih. Ya, ya yang jelas kenapa memilih sini ya? Yang pertama memang kita menjaga kualitas saat ini menjaga kualitas pendidikan kami, baik itu di kurikulum sampai nanti akhir itu kita jaga. Memang kita jaga dan kita memiliki prestasi mahasiswa yang cukup membanggakan, sehingga jika ada adik-adik yang mau masuk ke sini, insya Allah juga selain menguasai kemampuan kemampuan kurikulernya, juga co-kurikulernya atau soft skillnya juga terasah juga. Jadi istilahnya begitu lulus, insya Allah sudah menguasai banyak hal, gitu ya. Jadi, insya Allah juga nanti kita kita harapkan nanti mahasiswa lulus ini bisa kerja di tempat-tempat yang baik atau membuka usaha yang istilahnya wirausaha. Ya. Karena ada beberapa yang wirausaha dan buat perusahaan-perusahaan sendiri. Dan itu hasilnya juga luar biasa ya Prof ya? Alhamdulillah luar biasa. Jadi mahasiswa lulus dari fakultas ini pastinya dengan kompetensi yang sangat mendukung begitu untuk masuk ke dunia kerja, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan begitu ya. Wah, luar biasa banget nih Sobat Semar, dan ini sudah tidak terasa kita ngobrol sudah cukup lama nih, kita berkenalan dengan Fakultas Teknik Universitas 11 Maret Surakarta. Seru sekali dan juga sangat menyenangkan. Mungkin ini sebenarnya kalau ada audiens di sini akan sangat banyak pertanyaan yang diberikan ke Prof Dodi, tapi nggak apa-apa, mungkin next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Prof ya. Terima kasih sekali karena sudah men-sharingkan segala sesuatu tentang Fakultas Teknik ke Sobat Semar yang ada dimanapun berada, dengan lengkap, jelas dan juga menarik. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Sobat Semar yang sudah menyaksikan dengan setia UNS Open Days 2022 bersama dengan Fakultas Teknik. Dan sampai jumpa di fakultas lainnya bersama dengan rekan-rekan saya. Dan ternyata nggak lupa juga nih untuk ngingetin kamu untuk terus ikutin perkembangan informasi dari SPMB UNS yang bisa kamu akses di www.spmb.uns.ac.id. Jangan sampai ketinggalan informasinya gitu ya. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Neta pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Semar.